Oke, baik. Pada tutorial kali ini saya akan mencoba mengulang kembali proses running WD. Di tutorial sebelumnya saya sudah pernah membuatnya, namun saya ingin membuat yang lebih baru karena seiring berjalannya waktu ini ternyata ada beberapa perubahan dan ada beberapa yang tidak sesuai di video sebelumnya. Dan langsung saja kita buka WD-nya. Akan muncul di halaman utamanya seperti ini. Kita langsung saja buka pada pertama harus kita select working directory dulu. Kita pilih ke directory tempat kita akan bekerja. Misalkan saya arahkan ke sini. Jadi ini wajib ya. Jadi sebelum melakukan apapun harus kita select working directory. Kemudian hal pertama yang akan kita lakukan seperti biasa urutannya dari awal, yaitu kita membuat domain yang diawali dengan pembuatan grid. Jadi pembuatan grid ini berfungsi untuk membuat nantinya model itu akan mensimulasikan seluas apa dengan kondisinya seperti apa. Di sini ada beberapa menu. Kalau kita pencet menu grid tadi, ini kita klik menu grid. Ini ada Gave Grid untuk membuat grid dan Quicken. Quicken ini untuk menginterpolasi batimetric ke gridnya. Jadi kita akan fokus menggunakan dua menu ini. Kita langsung gunakan saja Gave Grid. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Langkah awal yang kita lakukan dan harus kita lakukan sebelum mulai membuat grid adalah kita harus setting dulu koordinat sistemnya. Dan untuk versi yang terbaru sih ini secara default dia menggunakan koordinat Cartesian. Jadi kalau kita lihat di pojok kiri ya, bawah ini ada koordinat dalam satuan meter. Jadi ini tergantung dengan project kalian. Misalnya kalian menggunakan koordinat Cartesian itu tidak masalah, tapi kalau kalian menggunakan koordinat spherical yang biasanya menggunakan satuan derajat, maka kita harus mengubahnya ke spherical, yaitu dengan cara mengklik menu koordinat system. Kemudian from Cartesian to spherical coordinate nanti akan muncul seperti ini, dan pada bagian change label to spherical kita ganti nilainya menjadi 1. Maka secara otomatis kalau kita lihat di bagian pojok kiri ini koordinatnya akan berubah menjadi lat lon dalam satuan derajat. Nah, jika sudah kita konversi, selanjutnya kita masukkan data line boundary. Jadi line boundary ini nanti fungsinya sebagai pembatas ya, ini semacam peta untuk membatasi mana sih daerah yang laut, mana yang darat, sehingga kita bisa tahu gridnya ini nanti akan dibuat sampai mana. Kita masukkan dulu file line boundary-nya, file, attribute files, kemudian component boundaries. Nah, file line boundary ini tadi sudah saya upload juga ke Google Drive ya, jadi nanti tinggal kalian cek saja di link di bawah deskripsinya. Ini yang provinsi.ldb, coba kita buka. Nah, jadinya seperti ini. Ini untuk seluruh Indonesia. Dan kemudian untuk navigasi di AirGamePad ini ya, misalkan kalian untuk zoom. Untuk zoom misalkan menggunakan mouse, kita bisa menggunakan scrollnya. Zoom out, scroll ke depan, ini ke belakang. Kemudian untuk menggesernya, kita bisa memencet tombol CTRL, tekan CTRL, kemudian kita geser mouse, dia akan bergeser. Seperti itu. Dan misalkan saya ingin membuat untuk daerah di sekitar Semarang lah, katakanlah sekitar Semarang di sini, saya ingin fokusnya di kawasan Semarang. Di sini ada beberapa cara ya untuk membuat grid. Ini saya pakai cara yang pertama. Pertama kita menggunakan spline. Kita klik dulu, edit, kemudian spline, klik new. Nah, spline ini nanti dia akan membuat semacam garis bantu. Nanti garis bantu itu akan menjadi dasar dalam membuat grid. Untuk membuatnya kita klik kiri, kemudian klik kiri di akhir. Nah, jika sudah selesai ini, klik kanan. Klik kiri lagi. Klik kiri lagi. Jika kita sudah selesai di dua ini, klik kanan. Untuk mengakhirnya selalu klik kanan. Nah, jika Mas klik kiri berarti aplikasi ini menganggap bahwa spline itu masih berlanjut gitu. Kemudian ini untuk ini tadi kita posisi utara, sisi selatan, kita posisi selatan, barat maaf. Klik kiri, selesai kanan, klik kanan. Klik kiri,
klik kiri, selesaikan klik kanan. Nah, jadi prinsipnya seperti ini. Antar spline ini dia harus tumpang tindih. Jadi jangan sampai dia tidak tumpang tindih, karena kalau tidak dia terpisah, grid ini tidak akan bisa terbentuk. Ini kan masih ini ya, masih berupa kotak besar. Kita coba bagi lagi. Ini supaya presisi kita mulai dari tengah ya, supaya seimbang antara barat sama timurnya. Klik kiri, klik kanan. Klik kiri, klik kiri, klik kanan. Ini ya kalau seperti ini. Coba kita bagi lagi. Klik. Ini sudah tidak bisa diklik lagi, tapi nggak masalah. Ini misalkan seperti ini sebenarnya sudah bisa. Ini kebetulan di laptop saya sudah tidak bisa diklik. Nah, cara mengubahnya dari spline ini kita buat menjadi grid. Jadi ke menu operation, kemudian change spline to grid. Jadi kita akan mengubah spline ini menjadi grid. Kalau kita klik seperti ini. Nah, ini tentunya masih kasar ya, kotak-kotaknya masih besar. Nah, untuk memperhalusnya, kita menggunakan menu operation, kemudian regular grid coordinate ini, kemudian ini ada dua menu, refine ini untuk menghaluskan, refine ini untuk membuat kasar. Kalau kita perhatikan di sini, nah satu kotak ini tadi dia akan terbagi menjadi 3. Nah, ini settingan ini kita satu di setting, di general, kemudian ada refinement fracture. Nah, ini di sini 3 jadi secara defaultnya 3. Jadi tadi kalau kita di refinement, satu kotak ini dia akan terbagi menjadi 3 secara default. Jadi misalkan kalau mau mengubahnya menjadi 2 atau 4 atau yang lain bisa diubah di sini. Tapi ini saya coba defaultnya saja 3. Kalau misalnya dirasa ini masih terlalu kasar, kita bisa perhaluskan lagi. Operation regular grid coordinates dan refine. Jadi ini perintah ini bisa kita ulang-ulang sampai dia bisa gridnya ini sudah cukup, sudah representatif. Nah, sebenarnya seperti ini. Ini misalkan spline yang sudah kita tidak butuhkan, bisa kita hapus saja. Di operation, delete spline-nya. Jadi kita akan mendapatkan hanya berupa grid yang seperti ini. Nah, misalkan kita perlu mengetahui berapa sih resolusi dari grid ini. Sebenarnya ada beberapa cara. Misalkan cara yang pertama itu menggunakan grid view. Jadi di view, kemudian grid property, kita ada beberapa ini. Jadi untuk menampilkan properti apa aja sih yang dari grid itu, kita butuh resolution. Di sini resolution akan muncul angka seperti ini. Nah, ini angkanya rata-rata antara 600 sampai 750. Jadi seingat saya ini satuannya meter ya. Ini satuannya berarti rata-rata gridnya 750. Namun kadang ini juga kalau saya bertanya tidak konsisten ya. Jadi yang lebih meyakinkan lagi sebenarnya kita bisa zoom ke gridnya. Kemudian kita catat. Ini kan kalau kita geser mouse-nya ini di bawah kiri bawah ini, dia akan muncul koordinatnya ya. Misalkan kita arahkan ke pojok sini, oh dia di bujur sekian 110,288. Kemudian kita geser ke sisi baratnya 110,2817. Jadi nanti kita bisa mengurangi bujur yang di timur dikurangi kurang barat untuk satu kotak gridnya, itu akan menghasilkan sekian derajat dikali. Nah, konversi dari derajat ke kilometer di daerah Khatulistiwa itu sekitar 111 km. Jadi ini dikali 111 akan ketemu nilainya sekian kilometer. Itu kan di sini ini coba kita hitung. Ini 110,2886. Kita coba kalkulator. Coba kita yang sini saja. 110,281. (281.803). Kita kurangkan
dengan yang bagian beratnya ini 110,275 hasilnya 0,067, kita kalikan 0,75 km kalikan jadi meter kali 1000, hasilnya 700. Oh, berarti ini benar ini yang sesuai, ini resolusi benar dalam satuan meter. Jadi resolusi gridnya ini sekitar 750 meter seperti itu. Nah, sampai di sini sebenarnya ini sudah jadi gridnya. Ini kita bisa simpan gridnya dengan cara kita klik file, kemudian export grid delta 3D. Ini katakanlah kita mau simpan ke grid 1. Oh ya, tadi di awal kan kita sudah men-setting select working directory ya. Jadi nantinya semua file yang digunakan untuk menjalankan model ini, baik itu grid, bathymetry, dan file lain-lain, itu harus disimpan di satu folder yang sama. Jadi tidak boleh dipisah-pisah. Ini kita selesai sampai di sini. Ini cara yang pertama. Kita ke cara yang selanjutnya. Kita delete saja nih gridnya. Delete grid. Nah, selanjutnya kita ingin membuat grid path menggunakan cara yang kedua. Kalau tadi kita menggunakan spline, sekarang kita menggunakan menu yang ada di operation, terus kita klik create rectangular or circular grid. Nah, di sini ada beberapa nilai yang harus kita isikan. Kalau tadi kita harus membuat spline secara manual, nah kalau menggunakan menu ini kita bisa tinggal memasukkan nilainya, kemudian gridnya itu akan otomatis terbuat seperti itu. Ini ada beberapa nilai ya, misalkan ini ada yang pertama number of grid in cell in M direction sama N direction. Jadi kalau tadi gridnya itu kan dalam bentuk kotak ya, M itu dia dalam arah horizontalnya, dia akan membuat berapa grid, katakan 50, berarti dia akan membuat 50 kotak. N-nya ini dalam bentuk angka vertikal, jadi vertikalnya 50 kotak. Jadi kalau kita menggunakan settingan ini, gridnya akan berupa 50 kotak horizontal dan 50 kotak vertikal. Kemudian ini delta X dan delta Y, ini resolusi gridnya. Karena kita menggunakan koordinat spherical ya dalam satuan derajat, maka satuannya resolusinya juga dalam satuan derajat. Di sini 0,01 derajat the voltnya. Selanjutnya ini ada origin X dan origin Y. Jadi grid itu dia akan membuat grid nih sejumlah 50 horizontal, 50 vertikal. Kemudian dalam resolusinya itu 0,01 derajat. Tapi mulainya dari mana nih? Nah, grid ini dia dimulai dari pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah ini dia ditentukan dari origin X sama origin Y-nya. Misalkan saya mau membuat pojok kiri bawahnya di sini. Ini kalau saya tunjukkan di sini, ini mouse-nya di sini ya, panas. Ini 110,213 sama minus 69,2. Jadi nanti di sini dia akan membuat grid ke arah timur sejumlah M-nya 50 kotak dan ke arah utara sebanyak N-nya 50 kotak, seperti itu. Kemudian ini ada rotation. Rotation ini nanti gridnya apakah dia akan dirotasi atau tidak. Jadi nanti dia apakah kalau tidak kita rotasi nanti horizontalnya masih dalam arah timur barat, vertikalnya masih utara selatan. Jadi kalau kita rotasi ini akan bergeser. Kemudian ada ini, selanjutnya ada M curvature. Ini kalau kita isi nilai selain 0, gridnya itu dia akan bentuk sirkular atau bentuk melengkung. Nah, untuk selanjutnya ini kita biarkan saja nilainya. Nah, misalkan kita coba nih. Kita tetap ini 50. Sebenarnya ini kebanyakan 50, coba kita kurangi. Kita kalah 30. Ini kita mulai dari sini saja karena ini sampai di posisi sekitar gemaknya jadi tidak terlalu jauh. Ini kita 110,220 untuk origin X-nya 20.
Y sekitar 220. Kemudian origin Y-nya ini di sekitar minus 6,980. Kita coba seperti ini, apa yang akan terjadi. Dia akan zoom out. Kita zoom in lagi. Hasilnya seperti ini. Ini tapi agak nanggung ya. Ini seperti ini. Jadi kita lihat di sini, ini origin X sama origin Y, sejumlahnya ke sana. Tapi mungkin kita bisa tambahkan lagi. Coba kita ubah lagi. Kita delete lagi, misalkan grid-nya ini belum sesuai, kita delete grid. Kita grid up semua, kita operation, rotate tool or circular grid. Nah, ini nilai sama. Kita tambahkan katakanlah 40. Coba 40. Sepertinya masih agak nanggung. Kita delete, kita buat 50 saja. Kita lagi. Nah, kita kembalikan lagi ke 50. 50 ini kurang lebih seperti ini. Nah, ya, nanti seperti ini. Nah, kenapa tadi saya pepetkan ke ini? Karena nanti kita akan kesulitan pada saat melakukan setting dari kondisi batas. Jadi kita harus memberikan kondisi batas untuk mengetahui bagaimana parameter yang masuk ke dari luar domain. Jadi itu akan menyulitkan, kurang lebih seperti itu. Oke, dan untuk grid ini kita bisa juga langsung simpan, kita ekspor grid, kita kesenangan katakan itu. Nah, kalau kita perhatikan ini di sini ada pulau-pulau kecil ya kan, di sini ada juga deskripsi. Nah, bagaimana ketika dia menghadap kecil atau garis pantai yang rumit seperti ini. Jadi di dapur nanti dia akan secara otomatis ketika batimeternya itu berupa daratan, dia tidak akan melakukan komputasi di daerah tersebut. Namun karena ini grid-nya kotak, jadi tentu saja ini akan ada semacam blank space, ini nanti akan bentuk kotak-kotak. Dan di sini kalau semakin besar ukuran kotaknya juga nanti akan banyak area-area kosongnya juga lebih banyak. Jadi untuk mengatasinya memang kita harus membuat gridnya sehalus mungkin, namun tidak sampai halus sekali karena kalau terlalu halus juga dia akan berpengaruh ke running model yang terlalu berat. Kalau terlalu kasar juga kita akan kehilangan detail dari garis pantainya. Jadi kita harus mengambil nilai tengah berapa. Dan untuk grade ini juga masih bisa kita lakukan refine, kita operation, equality coordinates, kita refine, masih bisa. Dengan seperti misalkan kita mau refine pun masih bisa. Ini saya hapus saja. Nah, apa jadinya kalau kita buat untuk grid-nya itu circular? Kita operation, kita masih menggunakan yang tadi, rectangular circular grid. Nah, ini kurang lebih hampir sama. Kita coba buat untuk radius angle 40 degree ini, kita ubah radiusnya dalam bentuk derajat. Jadi nanti radiusnya itu berapa derajat gitu. Misalkan kita kasih nilai 0,5 waktu bisa. Kita oke. Nah, nanti nilainya akan seperti ini di sini. Ini memang butuh trial and error ya. Ini masih kurang sesuai. Kita misalkan delete gridnya. Oke, ini setelah saya coba berkali-kali untuk grid yang circular ya. Ini kurang lebih seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini ini adalah jumlah dari sel pada M direction untuk horizontal. Ini kan ada 13. Ini maksudnya di sini ada 13, kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi untuk horizontalnya di sini sejumlah 13. Namun
yang aslinya horizontal, ini kita melengkung berbentuk lingkaran. Untuk n-nya ini untuk vertikalnya ada 20. Jadi kalau kita hitung itu dari sini sampai sini itu ada 20 sel. Delta x-nya ini untuk yang di sini ya. Jadi kotak yang paling kecil di sini, ini delta x-nya ini 0,01 derajat atau sekitar 0,1 kali 111 sekitar 11 km, dan x-nya di sini juga 0,1 derajat. Tapi semakin menjauh dari daratan, dia akan semakin melebar. Untuk delta x-nya mungkin hampir sama, tapi untuk delta y-nya mungkin hampir sama, tapi untuk delta y-nya ini akan jauh lebih melebar. Nah, kelebihannya apa kalau kita menggunakan tipe grid ini? Yang pertama adalah kita bisa memfokuskan resolusi itu di tempat yang paling membutuhkan. Karena kita kan butuh resolusi tinggi itu di pesisirnya nih untuk mengcover garis pantai yang rumit, sehingga kita butuh resolusi yang tinggi di sini. Tapi untuk di lautnya ini kan kita nggak perlu yang halus-halus banget, jadi kita bisa membuat kasar di lautnya namun halus di pesisirnya. Kemudian untuk kedua, kelebihannya adalah ketika kita melakukan setting untuk boundary condition ini, kita bisa buat satu sisi saja ya, katakanlah ini sisi utara, satu sisi pun nggak masalah. Kalau misalkan ini masih dalam satu kota atau kabupaten, ini tidak masalah. Atau misalkan kita mau lebih detail, nanti kita akan bagi menjadi 2 segmen. Dan yang kedua, ketika gridnya melengkung ini, nanti ketika ada parameter dari luar, katakanlah arus yang kita tambahkan dari kondisi batas ini, dia alirannya lebih smooth. Nah, untuk pengaturannya di sini tadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada origin x sama origin y-nya. Ini origin x sama origin y-nya itu menyesuaikan dengan pusat dari ininya gridnya. Ini kan gridnya lingkaran. Kalau tadi kita menggunakan grid yang biasa, origin x sama origin itu di pojok kiri bawah. Tapi kalau sudah melengkung atau di curvature-nya ini, radiusnya ini lebih dari 0, origin x sama origin ini adalah pusat dari lingkaran. Jadi x-nya itu di sini. Ini kalau kita tulis di sini. 110,41 ini di sini tempat mau saya. Y-nya juga di situ. Di sekitar minus 7,0. Ini adalah origin x sama origin y di titik tersebut. Kemudian ada rotation. Nah, ini rotationnya saya buat 90 derajat. Nah, jadi mulainya dari sini nih. Kalau rotasinya kita buat 0, apa yang terjadi? Saya delete dulu ini gridnya. Nah, ini misalkan rotasinya kita 0 kan, apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Gridnya itu tadi untuk ininya, startnya ya, dia vertikal ke sini. Jadi di 0-nya di sini, kalau kita 90, dia akan berputar dari ini ya. Ini 0-nya itu ternyata di utara, dia berputar berlawanan arah jarum jam ke sini 90, kurang lebih seperti itu. Nah, coba kita ganti ini, misal kita katakanlah 75, coba kita dapat. Kita rotasinya ganti 75. Kemudian untuk gridnya ini saya kurangi, coba kalau 10 apa yang terjadi. Sepertinya 9. Ini sisa 1. Saya lihat lagi. Coba kita lihat. Ini saya ganti 9. Settingnya dari sama, rotasinya 75 derajat. Terusnya ini. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini kalau saya buka lagi pengaturannya. Nah, ini tadi ya. Ini resolusi, ini origin x-nya, titik pusatnya, origin y-nya. Rotasinya tadi saya buat 75 derajat. 75 derajat dia akan berputar ke kiri berlawanan arah jarum jam. Kemudian radius m curvature. Jadi ini kan yang melengkung ini adalah m-nya atau sumbu horizontalnya. Nah, ini radiusnya ini sebesar 0,04 derajat. Jadi titik pusatnya di sini, origin x sama originnya di sini. Nah, dari sini ke sini
ke lengkungan ini radiusnya itu 0,04 derajat. Jadi nanti kalau kita ubah nilai semakin besar, katakanlah itu menjadi 0,08, 0,1, lengkungannya ini akan semakin melebar, katakanlah dia bisa bergeser ke sini. Nah, kalau terlalu kecil juga nanti dia malah akan membentuk lingkaran. Jadi kita harus menyesuaikan seberapa besar ininya, radiusnya, sama ini untuk ukuran gridnya. Kemudian untuk ini gridnya, kenapa tadi saya kurangi? Karena sebenarnya grid yang terlalu masuk ke darat ini dia tidak terlalu dibutuhkan. Namun untuk gridnya itu minimal setidaknya itu ada satu grid yang overlap ke darat seperti ini. Kalau misalkan grid yang paling ini saya hapus atau katakanlah jumlah gridnya menjadi 8 kan ini tidak ada. Maka di sini akan ada kekosongan grid yang tidak mencapai daratan. Sehingga tadi saya buat bilang supaya ada satu grid yang masuk. Jadi jangan sampai di sini ini kosong. Jadi misalkan ini saya hapus, nanti ini kosong. Jadi ini nanti akan dari sisi modeling ini agak susah karena ketika kita di sini ada gridnya, tapi di sini tidak ada grid. Jadi kita harus membuat dia overlap ke ratatan satu selnya seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, misalkan ini masih terlalu kasar, kita juga masih bisa memperhalusnya lagi. Operation regular grid closeness kita refine. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini kita simpan juga, nanti coba saya buat bagaimana hasilnya ketika kita menggunakan grid yang lengkung sama yang kotak itu, nanti bagaimana kita settingnya. Seperti itu kita langsung simpan saja, export gridnya, kita katakanlah gridnya itu diputar latihan di sini lengkung. Oke, sampai sini dulu, nanti kita akan lanjutkan tutorialnya di bagian batimetri.